Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Nyoman Kamayani selaku Kepala SMP Negeri 2 Tabanan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Tabanan, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Guru serta pegawai SMP Negeri 2 Tabanan yang telah hadir pada seminar pengimbasan budaya positif pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi yang baik ini. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan pada kegiatan seminar yang mengangkat topik pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya, Gusti Ayu Putu Sri Susansi, selaku moderator akan membimbing jalannya seminar ini. Telah hadir pula penyaji kami yang pertama, Ibu Putu Nurcita Paramitasari, Ibu Putu Mika Damayanti, serta Ibu Kadek Pridayani, dan saya sendiri selaku penyaji di akhir kegiatan nanti. Adapun rangkaian acara pada seminar kali ini terdiri atas pembukaan, sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tabanan, penyajian materi, sesi diskusi, serta penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah sekarang kita simak sambutan yang akan disampaikan Ibu Gusti Ayu Nyoman Kamayani selaku Kepala SMP Negeri 2 Tabanan. Ibu Kamayani, kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu, waktu yang diberikan kepada Ibu untuk memberikan beberapa arahan terkait dengan kegiatan pengibasan calon guru penggerak tentang budaya positif. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan dan anugerah Beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dengan wajah yang sangat cerah. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa supaya apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita bersama selalu mendapat perlindungan dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, Ije Sang Yang Budi Wasa. Dimohon untuk berdiri. Berdoa sesuai dengan daerah masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Pertama-tama yang belum memberikan salam tadi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungannya. Baik Bapak dan Ibu, pertama yang mau mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kita yang di depan, yang tak asing bagi kita dengan karakter yang berbeda-beda. Kalau yang paling utara sangat berbeda karakter sehari-harinya, ya, lincah. Ya. Yang kedua penuh dengan senyum dan cewek-cewek dikit. Yang ketiga bagaimana Bapak Ibu? Serius. Iya. Yang keempat lincah, penuh dedikasi. Nah, tepuk tangan untuk rekan kita yang di depan dulu. Sangat pas untuk menjadi kepala sekolah nanti. Sekolah kita adalah sekolah yang besar, sekolah yang
hebat dan sekolah yang penuh dengan suasana keakraban. Itu tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Baik, Bapak dan Ibu, pengibasan calon guru penggerak tentang budaya positif nanti akan dibawakan oleh kelima pakar ini, keempat pakar ini. Mudah-mudahan apa yang disajikan yang minta satu, membuat mereka tidak bosan. Nah, tolong bagaimana caranya mengatur situasi karena jangan terlalu dibuat tegang ya. Apa yang perlu diputarkan untuk usia segini. Itu saja Bapak dan Ibu, selamat mengikuti, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan yang tutup dengan prana santi. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan yang disampaikan kepada kita semua oleh Ibu Kamayani selaku Kepala Institut Negeri Batamana. Acara selanjutnya adalah penyajian materi. Saya persilakan kepada penyaji pertama untuk langsung menyampaikan presentasinya atau menyampaikan materi mengenai disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Bu Nur Cita, kami silakan. Selamat pagi, semuanya bentar. Pagi, luar biasa. Yes. Selamat pagi, Bapak. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili teman-teman CGP Angkatan 6 ingin mempresentasikan atau berbagi pengalaman tentang materi yang sudah kami pelajari, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi pada pembahasan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan atau mengimbaskan 8 poin, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang akan saya bawakan. Kemudian untuk teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi akan dibawakan oleh Ibu Dika. Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia akan dibawakan oleh Ibu Frida. Dan 5 posisi kontrol serta segitiga diskusi dibawakan oleh Ibu Sri Susanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami bukan mau menggurui ya, bukan kami juga yang paling tahu, tapi di sini kita sama-sama sharing berbagi ilmu. Next slide. Oke, sebelum saya masuk ke materi, mungkin kita ice breaking dulu ya, biar sama-sama semangat. Oke, ayo kita mulai ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke. Ya, terima kasih. Sudah semangat. Baik, saya mulai Bapak Ibu dengan materi kita yang pertama. Nah, di sini saya kaitkan dulu dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dimana kita semua juga sudah tahu karena kita guru. Nah, posisi seorang guru itu adalah menuntun. Jadi menuntun tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, agar mereka dapat tumbuh sebagai manusia yang semestinya dan juga dapat tumbuh menjadi salah satu bagian dari anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan sebenarnya yang kita berikan sebagai seorang guru kepada anak untuk mencapai kedewasaan atau tujuannya, supaya anak itu cakap dalam perilaku dan cakap dalam ilmu yang diperoleh ya, untuk bisa dia hidup di masyarakat nanti dan tidak tergantung dengan orang lain. Nah, kita ambil di sini filosofinya tadi ya. Beberapa guru saya sering juga lihat bilang bahwa kita itu mendidik seperti seorang petani. Ya, petani itu menanam padi. Kalau petani menanam padi, dia nggak bisa kan mengubah padi itu menjadi jagung nanti. Petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi supaya padi itu tumbuh dengan subur. Jadi gimana caranya mengairi tanah dengan
bisa menjadi jagung. Sama juga seperti kita seorang guru. Jadi kita tidak bisa mengubah murid kita. Kalau dia misalnya nggak suka pelajaran IPA, saya paksa dia suka IPA, nah itu nggak bisa. Jadi kita harus menuntun dia, menyiapkan. Kalau dia nggak suka pelajaran IPA, oh mungkin dia lebih suka nonton video, kita siapkan ya video pembelajaran, membuat lingkungan belajar yang lebih menyenangkan untuk siswa, jadi seperti itu. Mungkin itulah posisi kita, sehingga kita akan bisa menciptakan ekosistem yang positif untuk siswa. Nah, di sini kita perlu melakukan perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma yang seperti apa? Ayo coba sekarang saya mau minta tolong satu orang untuk simulasi sederhana deh. Pak Surya mungkin bisa bantu? Mungkin Pak Wirga ya? Pak Wirga dengan Bude Ardani. Coba ambil berdiri ya Ibu. Nah, seperti yang ada pada slide. Nah, kita misalnya Bude, tolong di sini ditulis sesuatu yang berharga untuk Bude. Misalnya apa? Keluarga, uang, tabungan, deposito. Ya, sekarang hal itu Bude genggam erat. Nah, digenggam di telapak tangannya. Nah, Pak Wirga mau membuka telapak tangan Bude. Coba bisa nggak Pak Wirga buka telapak tangannya Bude digenggam? Iya. Kan itu berharga Bude, jadi harus dipertahankan. Ya, dibuka sekuat tenaga. Oh sudah buka. Nah, dari situ kita bisa lihat ya di mana Bude itu mempertahankan barang berharga yang dia punya. Jadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol terhadap diri? Ya, diri sendiri, Bude itu sendiri. Jadi sama dengan murid. Jadi yang memegang kontrol atas diri murid, yang murid itu sendiri, bukan kita sebagai guru. Terima kasih Bude dan juga Bapak. Nah, next. Oke, kesimpulannya sesungguhnya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau menutup tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat tersebut. Nah, menurut Dr. William Kaiser, di mana di modul yang kami pelajari, itu kita harus meluruskan beberapa miskonsepsi sebenarnya tentang teori kontrol ini. Nah, yang pertama, di mana ada ilusi bahwa guru itu sebenarnya mengontrol murid. Sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi muridlah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Sebenarnya kalau mereka mau untuk menentang, mereka juga bisa. Kita nggak bisa mengontrol seluruhnya murid itu. Tapi kalau misalnya kita suruh dia, kamu harus begini, dia itu mau karena dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol sebenarnya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kalau biasanya kadang-kadang kita sebagai guru itu ngomongnya halus ke murid, tapi sedikit membuat dia itu merasa bersalah. Gini maksudnya, kamu itu terlambat, nanti ibu loh yang dikenain marah sama ibu kepala sekolah, kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, kayak gitu. Ya itu tuh memberikan dampak negatif kepada murid. Jadi kita itu nanti dia muridnya itu mengembangkan adanya dialog negatif di dalam dirinya. Aku gara-gara ibunya dimarahin. Nah, dia jangan seperti itu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif berupa rujukan-rujukan yang kita lontarkan kepada murid mungkin akan dituruti oleh murid, tapi tidak akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Suatu saat murid itu akan mau untuk berontak, melawan, tidak setuju dengan apa yang kita berikan. Rujukan-rujukan itu tidak akan berkelanjutan. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, karena kalau terus kita paksa aja muridnya, nanti dia akan cenderung
membuat sikap permusuhan dengan kita. Nah, jadi tidak respect dengan gurunya lagi. Nah, di sini di slide di depan sudah ada peta konsep tentang disiplin positif yang akan kami berikan. Mungkin saya singgung sedikit karena ini materinya itu berkaitan dari disiplin positif dan nilai kebajikan yang saya bawakan sampai ke materi teman-teman yang lain yang saya berkaitan. Nah, berdasarkan teori kontrol yang dibawakan oleh Dr. William Glasser tadi, dapat kita simpulkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, maka dari situ belajar kontrol diri itu untuk menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai. Maksudnya di sini kita itu harus menumbuhkan kemauan dari murid itu sendiri agar dia itu mau sadar menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam murid. Ada motivasi intrinsiknya. Oh, saya adalah orang yang bertanggung jawab, jadi saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Jadi dia dari kemampuan intrinsiknya sendiri, dari dalam dirinya sendiri untuk datang tidak terlambat, bukan karena adanya hukuman atau mau disanjung oleh guru saja. Nah, yang kedua, semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Maksudnya di sini murid itu pun kalau dia melanggar atau membuat kesalahan, sebenarnya ada tujuan di dalamnya. Jadi pasti adanya mungkin dia mau mendapat perhatian, mendapatkan penghargaan dari kita. Ada tujuan-tujuan yang murid itu melakukan sesuatu nggak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa ada tujuannya. Gitu. Nah, hal ini nanti akan terhubung dengan teori motivasi, di mana ada 3 teori motivasi, yaitu untuk mendapatkan hukuman, mendapatkan penghargaan, dan untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling kita harapkan, agar murid itu mau menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau dia sudah mau menghargai diri sendiri, maka akan timbul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini akan termuara pada keyakinan kelas yang akan dibahas oleh Bu Linda nanti. Yang ketiga, yaitu modal berpikir menang-menang dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Maksudnya di sini adalah model berpikir menang-menang itu begini. Kalau ada murid kita yang terlambat misalnya, kita marahin ke dia, kamu terlambat aja terus gini. Nah, berarti di situ posisinya kita yang menang kan, karena kita yang marahin. Sedangkan murid itu di posisi yang kalah. Nah, bukan seperti itu seharusnya. Tapi kita pakai teori win-win solution, di mana kalau murid itu terlambat, kita lihat dulu. Nah, di sini lagi kenanya itu ke posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu sebagai guru di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, atau manajer seharusnya? Menjelaskan akan dijelaskan oleh Bika. Kalau kita yang diharapkan yang paling ideal itu adalah sebagai manajer harusnya. Mungkin sebagian dari kita termasuk saya pernah berada di posisi penghukum itu ya. Kamu ini nggak buat PR, kamu gini-gini, lari dari lapangan tulisannya. Nah, itu penghukum. Kalau posisi sebagai teman ya agak santai ya, agak seru. Kenapa sih kamu nggak buat PR? Ya udah deh, besok aja ya PR. Posisi sebagai teman. Kalau pemantau dia pakai data-data statistik biasanya. Ini maksudnya. Jadi kamu kenapa kamu nggak buat PR? Kamu udah 5 kali tuh dalam seminggu ini kamu tuh nggak buat PR. Jadi ibu gurunya punya data itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer itu posisinya kayak ini. Jadi kamu kenapa nggak buat PR? Oke, buat kesalahan itu wajar. Tapi apa sih kenapa alasan kamu nggak buat PR? Terus apa yang kamu bisa lakukan? Jadi kayak betul-betul dia sendiri yang akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri, bukan kita. Oh, saya nanti buat PR dan jam keluar, harus keluar dari mulut anak itu sendiri. Jadi kita cuma mengarahkan. Nah, hal tersebut, hal itu yang kita lakukan adalah proses dari sebagai manajer itu, proses dari segitiga restitusi sebenarnya. Beberapa guru BK di sini juga mungkin sudah menerapkan segitiga restitusi, karena mungkin saya juga beberapa kali menghadapi murid-murid bermasalah di BK. Nah, beberapa guru BK sudah menerapkan segitiga
konstitusi. Oke, untuk poin yang keempat, untuk teori kontrol itu adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kita itu harus menyadari bahwa setiap orang akan memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan kita itu tidaklah sama. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan, terus kebutuhan untuk diakui, cinta kasih, dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, dapat saya simpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan juga murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tentang tanggung jawab dan rasa hormat pada saat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang telah mereka percaya. Nah, ketika murid kita itu memiliki motivasi tersebut, maka secara adanya motivasi atau dorongan intrinsik ini akan berlaku jangka panjang. Jadi murid itu tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman ataupun hadiah lagi. Jadi karena sudah kemauan dari diri sendiri gitu ya. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Oke, next slide. Nah, apa itu sekarang nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas saja. Nah, tujuan mulia di sini untuk mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang diatur oleh seseorang. Kita memaknai nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sebagai payung besar ya dari sikap dan perilaku kita, ataupun nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam kita berperilaku dan berinteraksi dengan sesama. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi termasuk di sekolah kita juga, nah itu akan memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama dengan institusi-institusi lain mungkin. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini adalah bersifat lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, dan juga latar belakang. Nah, yang di kurikulum Merdeka ini yang sedang digerakkan kan adanya profil pelajar Pancasila agar murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang meliputi apa saja ya Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan juga bergotong royong. Nah, masih banyak lagi. Oke, coba di next slide. Nah, ini beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada percaya diri, dermawan. Oke, next slide. Ada kehormatan, keberanian, terus lurus hati, berorganisasi, fleksibel. Oke, next. Nah, semangat, dermawan, berprinsip, toleransi. Ya, itu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekian presentasi dari saya Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Semoga bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu. Untuk presentasi teori motivasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Mika. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Kurang semangat ini mana suaranya? Ayo selamat pagi teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak atas semangatnya. Bagaimana ini masih semangat untuk mendengarkan teori motivasi dan materi berikutnya? Masih semangat? Sebelum memulai penjelasan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, saya mau kasih SPG dulu sebentar ya biar nggak pada tegang. Bisa lihat wajah semua tegang di sini. Belum pada sarapan ini teman-teman? Nah, semoga konsumsinya bisa menghalau rasa lapar saudara-saudara semua di sini. Sebelum memulai
mulai dari motivasi. Sekarang saya minta teman-teman untuk berdiri dulu terlebih dahulu. Nah, kalau yang berdiri di sini semua bisa lihat saya? Bisa nggih? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk mengikuti apa yang saya katakan. Nggih. Tolong ikuti apa yang saya katakan, jangan tegang Bapak Ibu nggih. Yang di belakang santai saja. Oke, sekarang ikuti apa yang saya katakan. Pegang rambut. Sampai lihat wajah saya nih. Pegang rambut. Sekarang pegang hidung. Pegang hidung. Lakukan saja. Lakukan apa yang saya katakan. Lalu pegang pundak. Sudah? Sekarang pegang mata. Lihat, pegang mata. Kalau tadi saya bilang itu, ada yang ikut saya pegang kepala. Ada aktivitas saya ada lakukan apa yang saya katakan, bukan lakukan apa yang saya lakukan. Banyak yang tertipu yang saya lihat di sini ya, berarti Bapak Ibu kurang fokus. Saya sekarang ini nanti kita makan siang dengan gaya masing-masing tentunya. Baik. Nah, setelah penjelasan dari Bu Lucita tadi tentang budaya positif, tentang kebijakan universal, kebaikan universal, nah saya akan melanjutkan tentang teori motivasi. Nah, sebelum slide berikutnya, saya mau bertanya dulu sebentar. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Apa tujuan Bapak dan Ibu datang ke sekolah? Apa yang memotivasi Bapak dan Ibu datang ke sekolah? Ada yang mau menjawab? Apa sih motivasi atau tujuan Bapak dan Ibu datang ke sekolah? Ada yang mau menjawab? Ya, Pak Menang. Melakukan tugas yang sudah dibayar setiap bulan. Bagus. Melakukan tugas karena kita dibayar. Kita diberikan bayaran imbalan. Nggih. Kewajiban karena kita dibayar oleh pemerintah. Betul itu Bapak Ibu? Betul, dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaan saya yang kedua di sini. Mengapa Bapak dan Ibu selalu berusaha masuk ke kelas tepat waktu? Ketika bel kan bel bunyi terus sambil langsung atur semua kelas. Apa tujuan Bapak dan Ibu? Jujur sekarang jujur, apa tujuannya? Pak, ada sendiri. Saya tidak marah. Jadi kita menghindari hukuman, ya kan? Menghindari marah dari atasan kita. Jadi secara tidak langsung di sini, setiap perilaku kita itu memiliki motivasi atau motif atau tujuan tertentu. Apapun perilaku kita sebagai manusia pasti memiliki motif tertentu, betul kan Bapak Ibu? Nah, di sini slide berikutnya. Di sini menurut Diane Gosen, namanya seorang psikolog, bahwa ada 3 motivasi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Nusita seperti yang bisa Bapak Ibu baca di slide. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti yang tadi dijawab oleh Pak Surya. Kenapa kita datang tepat waktu? Agar tidak mendapatkan dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Ya, karena ketika kita dimarahi kita merasa tidak nyaman, betul Pak Ibu? Betul kan? Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini pertanyaan saya yang pertama ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi secara langsung ketika kita bertindak, ketika kita berperilaku, maka ada hal-hal yang ingin kita dapatkan dari tindakan kita tersebut. Nah, yang terakhir,
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari kata-kata yang terakhir itu kita bisa menyimpulkan bahwa setiap perilaku yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya, bukan karena hukuman, bukan karena menghindari rasa tidak nyaman, bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan. Jadi di antara ketiga motivasi di sini, apakah Bapak Ibu bisa menyimpulkan yang mana yang kira-kira yang terbaik di antara ketiganya? Yang ketiga bagus. Kenapa yang ketiga paling baik? Ada yang bisa menjawab apa itu? Kenapa dibandingkan dengan yang pertama, kedua, dan ketiga yang paling bagus? Ada yang bisa menjawab? Ada? Kenapa yang ketiga paling baik? Coba kita bayangkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu kan pengaruh dari luar, ya, bukan dari diri sendiri. Sedangkan yang kedua pun sama, mendapatkan imbalan dari orang lain, dapat pujian, kamu rajin sekali pagi-pagi masuk ya, dapat pujian, dapat penghargaan. Itu semua faktor dari luar. Sedangkan yang terakhir itu yang ketiga merupakan faktor dari diri sendiri, internal. Jadi kita sadar apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa hal yang kita lakukan adalah baik untuk diri kita sendiri dan baik juga untuk masa depan kita, baik untuk lingkungan sekitar kita, seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, setelah teori motivasi, karena tadi saya membahas 3 hal, ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ini mungkin baru bagi Pak Ibu, yaitu disebut dengan restitusi. Di sini saya akan bahas sedikit tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next slide, please. Nah, di sini ada hukuman. Sebelum lanjut, saya mau nanya, di sini Bapak Ibu sering nggak memberikan hukuman kepada siswa-siswanya? Sering. Saya pun sering. Saya jujur, saya sering. Sebelum saya mempelajari modul-modul di dalam pendidikan guru penggerak, pribadi saya sering memberikan hukuman kepada siswa-siswa saya. Kalau Bapak Ibu sering? Seringnya pasti, apalagi siswanya bandel, nggak bisa tahu. Pasti, karena kita manusia biasa kan, kita punya batas kesabaran Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau sudah kita melewati kesabaran kita pasti memberikan hukuman. Tapi apakah Bapak Ibu hukuman? Nah, di sini ada penjelasan tentang hukuman. Hukuman atau punishment dalam bahasa Inggris adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang orang tersebut berbuat. Nah, apakah Bapak Ibu pada saat memberikan hukuman itu sadar akan membawa dampak bagi siswa? Apakah Bapak Ibu sadar akan membawa dampak? Nah, di sini dari apa yang sudah saya pelajari, bahwa hukuman itu ternyata membawa banyak dampak negatif. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya rangkum, ya Bapak Ibu. Hukuman fisik terutama. Hukuman fisik itu bisa melukai anak, bukan hanya melukai fisik badannya, jadi bisa juga melukai perasaannya, apa yang kita ucapkan kepada siswa. Nah, setelah itu, setelah dia merasa terluka, dia akan mempengaruhi, menyimpan apa yang kita katakan di dalam otaknya. Terngiang-ngiang yang menyebabkan pengaruh psikologis anak. Setelah itu, setelah dia berpengaruh, psikologisnya berpengaruh, dan otaknya juga berpengaruh, bisa dia menjadi trauma, bahkan depresi. Nah, ini yang kita tidak inginkan Bapak Ibu. Jadi, setelah saya mempelajari bahwa hukuman itu adalah hal yang tidak baik, di sana saya mulai berubah, mulai mempelajari apa yang akan saya lakukan jika menghadapi permasalahan di dalam kelas. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan akan dibahas oleh teman saya. Lanjut, next slide please. Penghargaan. Nah, ada nggak di sini kira-kira teman-teman yang memberikan penghargaan untuk siswa? Penghargaan berupa ialah suatu yang diberikan kepada orang atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu kebaikan di bidang tertentu. Ada yang memberikan penghargaan, permen, Pak Adi bilang betul. Saya pribadi pernah. Tepuk tangan, coba tepuk tangan. Bagus sekali.
juga membawa dampak. Bukan berarti tidak boleh, tapi juga membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak. Nah, di sini penghargaan, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menghancurkan potensi di sini yang bisa digarisbawahi. Selain itu, dari hasil pengamatan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, nanti akan ada penjelasannya nanti di slide berikutnya. Silakan lanjut. Nah, ini merupakan efek dari penghargaan ya Bu. Nah, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruh jangka pendeknya memang penghargaan itu efektif. Efektif anak mau dia diberikan penghargaan, apalagi diberikan sesuatu, diberikan permen, diberikan kue seperti itu, membawa dampak yang efektif. Namun jangka panjangnya kita bisa lihat di bawahnya. Jangka panjangnya nggak baik Bapak Ibu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi selalu, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan sehingga dia kehilangan motivasi. Jadi kalau ada penghargaan aku nggak mau ngapain juga, pasti gitu kan? Iya, kalau ada penghargaan itu pasti dia akan seperti itu. Ya, jadi nggak ada motivasi. Juga nggak dapat apa-apa, pasti kayak gitu kan? Kayak terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi semata-mata hanya untuk mendapatkan penghargaan saja di balik perilaku baik yang kita lakukan seperti itu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika yang Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Di sana akan muncul rasa kecewa. Ketika anak sudah pernah mendapatkan penghargaan dan kemudian dia tidak mendapatkan penghargaan lagi, nah di sana akan muncul dia rasa kecewa. Sehingga dia akan kehilangan motivasinya untuk berbuat baik. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi anak akan merasa tergantung dari penghargaan yang kita berikan. Maka jika dia mendapat penghargaan, baru dia akan baru mau berbuat baik. Jadi tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Ada yang tahu? Bisa kita lihat kan? Ada apa? Ada rasa cemburu, ada rasa iri terhadap sesama. Kan kita biasa ya Bapak Ibu, ketika melihat orang lain dapat penghargaan, aku juga bisa dapat seperti itu. Pasti kalau diberikan, kita pasti pikir kayak gitu. Aku pasti bisa. Ya, tetapi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Maka dapat disimpulkan penghargaan di sini merusak hubungan. Nah, dan poin yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Itu kesimpulannya ya Bapak Ibu. Mereka tidak akan bersikap jujur. Jadi mereka tidak akan jujur karena hanya motivasi dari penghargaan tersebut. Lanjut. Ya. Nah, penghargaan menghukum ini yang saya katakan tadi. Kenapa penghargaan dikatakan menghukum?
tidak langsung menghukum. Nah, di sana bisa dilihat di slide bahwa penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini hanya feeling Bapak Ibu ya. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa mereka merasakan paling dihukum? Ada yang tahu nggak? Karena biasanya ranking 1 dengan ranking 2 itu 11-12 Bapak Ibu. Ya, ranking 1 dan ranking 2 itu biasanya sama-sama pinter. Apalagi ada persaingan di sana. Jadi mereka yang merasa lebih aktif di kelas, merasa lebih pinter di kelas, lebih banyak berpendapat di kelas. Tapi ternyata setelah rapotan mereka dapat ranking 2. Nah, di sana merasa terhukum dia, merasa dikucilkan, merasa dikalahkan oleh dia yang mendapat ranking 1. Itu hanya masalah perasaan ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, yang terakhir, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Itu kesimpulannya. Nah, di sini poin yang terakhir yaitu tentang restitusi. Mungkin ini hal yang baru bagi Bapak Ibu. Tapi di sini penjelasan sedikit saya tentang apa itu restitusi. Sudah terlihat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa hukuman merupakan hal yang berdampak negatif bagi perkembangan siswa. Jadi, bagaimana caranya kita sekarang untuk menghindari hukuman? Bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa sedangkan hukuman sudah membawa dampak yang negatif? Nah, di sini ada istilahnya restitusi. Ya, restitusi adalah solusi proses bagaimana mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Next slide. Nah, di sini ciri-ciri restitusi, sedikit saya tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mungkin Bapak Ibu masih ragu, masih berpikir apa sih restitusi? Nanti akan lebih dijelaskan oleh teman-temannya. Bagaimana proses restitusi, bagaimana restitusi diterapkan dalam kelas nanti. Nah, selanjutnya restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran, bukan paksaan. Beda dengan hukuman. Kita yang memaksa sebagai guru, kamu push up, seperti itu kan? Kamu cepat bersihin kaca. Nah, kita yang memaksa anak-anak. Sedangkan restitusi tidak seperti itu. Restitusi itu memberikan tawaran, memberikan solusi agar si anak sadar akan kesalahan mereka. Nah, lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Setelah itu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi. Dan restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Jadi dengan menerapkan restitusi nanti di dalam kelas, maka akan diharapkan bisa membawa kesadaran diri anak, kesadaran bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nanti bagaimana caranya? Nanti di berikutnya. Lanjut. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa tidak terlihat di belakang Bapak Ibu? Tidak. Maksudnya kan saya bacakan sedikit ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan, nyelekit gitu ya. Tadi itu bikin malu, bikin nggak enak, tidak menyenangkan. Nah, itulah hukuman harus terjadi. Dan sedangkan konsekuensi harus terjadi, tapi tidak dalam konteks yang menyakitkan. Nah, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak bisa memilih dia apa solusinya nanti, atas tindakan atau kesalahan yang siswa lakukan. Nah, di bawahnya tidak nyaman. Hukuman itu bersifat tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, karena mereka
dia tidak menyakiti siswa. Nah, sedangkan restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena anak-anak akan sadar dengan kesalahannya nanti. Nah, lanjut di bawahnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Ya, pada konteks hukuman, korban akan mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan dan direstitusi. Korban mendapatkan ganti. Nah, berikutnya murid atau anak akan tersakiti jika mendapatkan hukuman seperti yang saya katakan tadi, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Bedanya Bapak Ibu antara tidak nyaman dengan tersakiti. Mungkin hanya tidak nyaman itu jangka pendek, tidak nyaman sebentar, artinya biasa lagi. Tapi kalau udah tersakiti, mungkin akan membekas bahkan seumur hidup. Nah, lanjut, restitusi merupakan mendapatkan penguatan. Si anak akan mendapatkan penguatan. Nah, hukuman itu sesuatu yang menjadikan proses tidak nyaman atau murid untuk jangka panjang dan konsekuensi jangka pendek, sedangkan restitusi dalam waktu menguatkan anak dalam waktu yang panjang seperti itu. Ibu, untuk penjelasan dari saya sudah cukup. Nah, untuk bagian keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh rekan Ibu Frida. Terima kasih. Kita pakai
bukan hanya sebagai mengikuti serangkaian peraturan saja. Nah, di sini ada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya. Kita mulai dari yang ungu itu sebenarnya tulisannya peraturan kelas ya, peraturan kelas. Jadi di sini setiap kelas, setiap sekolah pasti punya peraturan, ya. Nah, dari peraturan kelas tersebut kita akan membentuk suatu keyakinan kelas, di mana dengan terbentuknya keyakinan kelas tersebut akan menjadi pedoman dalam kita untuk bertingkah laku, sehingga muncullah karakter baik dari dalam diri murid. Dengan munculnya karakter baik akan menciptakan disiplin positif, di mana disiplin positif akan menciptakan lingkungan yang positif, dan lingkungan positif akan menciptakan budaya positif di lingkungan atau di kelas atau di lingkungan sekolah, ya seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh peraturan dan fondasi dari kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, jelas Bapak Ibu dari belakang? Jelas ya? Oke, Ibu Eda jelas dari belakang? Ya. Ya. Kita lihat yang pertama, peraturan. Ini peraturan ya. Kita lihat yang kanan peraturan dan yang ini adalah nilai-nilai. Ya, selamat pagi Bapak Maha. Baik, kita lihat di sini peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi mungkin kita bisa lihat peraturan ini di perpustakaan. Kira-kira nilai apa sih yang dituju dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya? Tanggung jawab. Benar sekali. Next, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya yang sudah dituju? Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit. Nah, itu juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Ada nilai yang dituju. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikan yang adalah keselamatan, itu juga menghormati orang lain. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba, itu nilai yang juga adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu nilai yang dituju adalah menghormati orang lain serta bersahabat. Dan yang berikutnya, gunakan masker, nilai yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Ya, jadi inilah yang menjadi dasar kita membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi sekali lagi, kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Lupa. Baik, saya ingatkan kembali. Karena keyakinan kelas itu bermuara ke nilai-nilai kebajikan diri besar. Ya, dari peraturan kelas kita merumuskan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tahapan bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Ini juga sudah saya cobakan di kelas saya, termasuk juga rekan-rekan GB sudah mencobakan bagaimana membentuk keyakinan kelas. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kita mempersilakan seluruh warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kemarin itu pengalaman saya minta murid untuk menulis, saya tanya murid, kalian tahu nggak peraturan di kelas? Tahu guys? Oke, silakan tulis di papan. Jadi mereka gantian menulis segala peraturan yang mereka tahu yang ada di kelas dan di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Nah, seperti tadi, satu murid ke depan menulis peraturan-peraturan yang ada di kelas maupun sekolah. Lanjut, pastikan peraturan yang ditulis adalah dalam bentuk kalimat positif. Ya, mengupayakan supaya jangan pakai kata tidak boleh membuang sampah. Nah, supaya upayakan tidak ada kalimat begitu, kita giring murid supaya dia bisa membuat kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Meminimalisir kata tidak. Lanjut, setelah semua peraturan ditulis di papan, temukan nilai kebajikan dari masing-masing peraturan. Nah, jadi kemarin itu ketika semua peraturan sudah tertulis di papan, ketika semua siswa sudah bersurat pendapat menuliskan peraturan yang di papan, kemudian saya dan murid menganalisis kira-kira peraturan yang pertama nilai kebajikannya dituju apa? Kita tuliskan setiap peraturan itu apa nilai kebajikan yang dituju. Misalnya setiap pagi harus melaksanakan piket. Nah, kira
seperti itu. Dari peraturan undang-undang kita rumuskan nilai-nilai apa yang dituju. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita merumuskan nilai-nilainya, kita kelompokkan, kita analisis yang sama-sama yang bisa kita jadikan satu. Kemudian kita membuat kesimpulan, di mana kita upayakan supaya jumlah keyakinan kelas kita itu antara 3 sampai 7 butir saja. Kenapa 3 sampai 7 butir saja? Tidak tahu. Kenapa tidak boleh banyak? Ya, bagus sekali Ibu agarnya supaya mudah diingat. Ya, sudah mudah diingat. Kita upayakan keyakinan kelasnya 3 sampai 7 butir pernyataan. Selanjutnya, setelah selesai keyakinan kelas tersebut, semua warga sekolah akan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas sebagai bentuk persetujuannya dia bahwa dia bersedia melakukan apa yang sudah disepakati bersama. Ya, kemudian setelah selesai, setelah ditandatangani, diletakkanlah di tempat yang strategis di kelas, di depan misalnya, kita cari biar semua bisa melihat. Ya, itu tentang keyakinan kelas. Next. Nah, ya, lanjut kita ke topik berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan-rekan kami, menurut teori kontrol dari William Jackson disebutkan bahwa ada suatu tujuan di balik setiap apa yang kita lakukan. Tujuan itu apa? Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Ya, ada berapa kebutuhan dasar manusia kira-kira Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama adalah yang lingkaran paling tengah itu yang utama adalah survival, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah love and belonging. Apa kira-kira love and belonging? Sudah untuk rasa cinta dan dicintai. Oke, cinta dan dicintai dan diterima. Nah, diterima. Kita makhluk sosial, kita merasa perlu diterima oleh kelompok kita ya. Oke, next kita berikutnya adalah power. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini power? Sebuah penguasaan, ya. Nah itu freedom, kebebasan, kita selalu bahasa Inggrisnya. Next, fun, kebutuhan akan kesenangan. Semua orang perlu senang, semua orang perlu tertawa. Bebas. Semua. Ya, benar. Ya, bagaimana penjelasan yang lebih rinci tentang 5 kebutuhan dasar ini bisa kita lihat di next slide. Freedom. Ya. Yang pertama, bisa kita lihat ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu tentang kebutuhan akan rumah, makanan, kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan biologis, kebutuhan untuk bereproduksi, untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya. Benar itu berupaya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk merasa aman. Jadi itu termasuk pada kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Ya, next yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Apa saja? Yang pertama yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Terutamanya kita sebagai makhluk sosial tentu ini menjadi kebutuhan yang sangat penting ya. Berikutnya kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Next, Ibu moderator tolong next. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Apa saja ini? Nah, mungkin aneh Pak Ibu pertama melihat. Yang pertama berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi mungkin di kelas kita murid-murid yang kita sangat membutuhkan sangat memerlukan kebutuhan akan power ini, ya, karena mereka ini menunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu berprestasi, saya wajar untuk didengar karena saya bisa. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, di mana ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa
di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi tadi ibu sudah tertawa, itu merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi saat kita sedang bermain, kita juga belajar di sana Bapak Ibu, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan implikasinya kenapa seorang guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Oke. Menurut Bapak Ibu, kenapa kita sebagai guru perlu tahu kebutuhan dasar manusia ini? Perlu tak kita mengidentifikasi siswa, oh ternyata siswa ini dia kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Kalau orang ini dia ingin diakui kebutuhan akan powernya atau kekuasaan. Menurut Bapak Ibu apa? Iya, bagus sekali Pak Ibu. Saya menangani ya. Penting sekali bagi guru untuk bisa menganalisis kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh siswa. Karena terkadang ketika ada siswa yang lain-lain, kemudian dia membuat onar, perlu kita menganalisis apa sih yang sebenarnya kebutuhan yang ingin dia penuhi. Sehingga kita bisa membimbing dia, menuntun dia mencari solusi bagaimana agar kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Karena bila manusia bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan menjadi pribadi yang seimbang dan bahagia. Ya, sekian presentasi tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Susanti. Terima kasih Pak. Nah, jadi sekarang setelah banyak barangkali hal-hal baru yang bisa kita simak tadi, bahwa penghargaan ternyata begitu konsepnya gitu ya, mencengangkan. Pengalaman kami pun ketika mempelajari modul ini di PGP, di Pendidikan Guru Penggerak itu, begitu tercengang dengan keberadaan penghargaan itu. Jadi yang selama ini saya lakukan apa, bagaimana perihal yang sudah pernah atau sudah saya lakukan. Nah, beberapa hal lain juga yang perlu mendapat garis bawah, barangkali hukuman juga gitu. Bapak Ibu, mungkin bapak-bapaknya yang banyak ya, yang pernah mengerjakan kegiatan memukul paku di rumah, barangkali memaku kayu gitu ya, sering pakai pil katanya, harus dicabut lagi. Paku memang bisa dicabut, tetapi bekasnya bagaimana? Masih akan tertinggal di kayu. Itulah hukuman. Jadi ketika kita menghukum gitu ya, bekasnya yang akan selalu dan senantiasa dibawa oleh orang yang kita hukum, tidak akan pernah hilang, sulit hilang. Kemudian bagaimana tadi Bu Frida menyampaikan bahwa kita menyusun keyakinan kelas di kelas yang kita ampuh untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut pada materi saya mengenai posisi kontrol serta segitiga restitusi yang barangkali juga semakin baru di pengalaman kita bersama, apakah perkenankan saya dulu bertanya satu pertanyaan saja berkenaan dengan tadi hal yang disampaikan oleh Bu Frida. Apakah Bapak Ibu sebelum memulai kegiatan belajar gitu, adakah membuat kesepakatan kelas bersama anak didik kita, bersama murid-murid kita mengenai bagaimana kita melakukan kegiatan belajar kita? Adakah yang menyusun kesepakatan kelas? Oh ada yang sudah, ada yang belum. Jangan mengatakan tidak, karena tidak itu menutup kemungkinan. Kata belum itu memberikan kita keyakinan bahwa akan ada kesempatan untuk kita melakukan hal itu. Okay? Bahwa keyakinan kelas itu juga begitu penting untuk kita buat ketika kita akan melakukan pembelajaran bersama dengan anak-anak kita. Mungkin tidak hanya bisa kita terapkan pada murid kita di sekolah, tetapi juga pada anak-anak kita di rumah, termasuk bagaimana posisi kontrol serta segitiga institusi yang akan saya sampaikan atau bagikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang
barangkali yang paling mendasar sudah sangat sering kita lakukan. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian kita juga sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol yang dikenal sebagai teman, pemantau, serta manajer. Nah, dari urutan 1, 2, 3 sampai ke 5 ini gitu, yang terakhir itu adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk kita lakukan. Jadi di sana kita nanti akan bertemu dengan bagaimana kita menjadi penuntun bagi anak kita, bagi murid kita, ketika mereka melakukan sesuatu hal yang barangkali kurang sesuai dengan atau kita bisa katakan kesalahan gitu ya. Mari kita lihat penghukum dulu. Nah, di penghukum sering tidak menghukum murid Bapak Ibu? Sering. Pernah menghukum murid? Hukuman itu tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi verbal juga. Jadi dengan kata yang kalau kamu tidak melakukannya maka bla bla bla, saya akan gitu ya, ngegas bapak ibunya gitu, sudah pakai gas tabung yang paling besar gitu ya. Kemudian ada yang terakhir selesai mengerjakan tugas, terlambat mengerjakan tugas, mengumpulkannya juga terlambat, marah lagi secara verbal. Selalu kamu yang terakhir. Mengapa tidak pernah berubah misalkan ya? Lalu apa lagi yang disampaikan? Nah, penghukum itu tidak hanya menggunakan hukuman secara fisik, verbal juga. Lalu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika kita memangku kayu tersebut akan memiliki bekas paku ketika paku itu dicabut. Paku memang bisa dicabut, dihilangkan, tidak ada di sana lagi, tetapi bekasnya itu selalu ada di kayu tersebut. Kemudian berikutnya, kalau kita sebagai penghukum, jika kita bertindak sebagai penghukum, kita akan memiliki anggapan, gitu ya, bahwa sekolah itu memerlukan adanya atau harus ada sistem atau alat yang digunakan untuk menekan murid agar patuh. Jadi motivasi yang ada pada murid untuk patuh itu adalah tekanan dari luar itu, ya. Jika kita sebagai penghukum, kemudian cara guru adalah yang paling benar. Cara aku yang paling benar. Kemudian berikutnya, ketika kita menghukum atau bertindak sebagai penghukum, ini bisa dilihat dari ciri fisik, gitu ya, yang selalu ngegas, kemudian nada suaranya tinggi, naik beberapa oktav gitu barangkali ya, kemudian matanya melotot katanya, dan jarinya menunjuk atau menghampiri, kamu ini, ya. Nah seperti itu ketika kita menjadi seorang penghukum. Pada murid apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid kita adalah kayu yang tadi kita paku. Kemarahan, dipendam perasaannya, kemudian bersifat agresif juga mungkin, ya. Dipendam mungkin saja, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyimpannya dalam memorinya begitu lama. Kemudian bersifat agresif, ini langsung mengemukakan, mengeluarkan respon terhadap hukuman kita juga. Ya, berikutnya posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini ketika kita membuat murid kita merasa bersalah, gitu ya, dia akan memunculkan rasa rendah diri pada dirinya, merasa sangat tidak nyaman, kemudian merasa bersalah. Seperti contoh yang diberikan Bu Nur, jadi saya yang menyebabkan Bu Guru dimarahi oleh kepala sekolah. Kemudian ternyata saya yang menyebabkan Bu Guru tidak berhasil melakukan pembelajaran secara utuh di kelas, atau bagaimana, gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada murid. Ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah atau ketika kita ada di posisi pembuat rasa bersalah, kegagalan, kemudian tidak sanggup, ya, ada rasa tidak sanggup membahagiakan orang lain, itu yang muncul pada anak. Kemudian dapat menyakiti diri dan orang lain. Berikutnya, tolong teman.
Nah, apa yang disampaikan ketika kita ada di posisi seorang teman? Jika kita memposisikan diri kita untuk mengontrol murid gitu ya, ada di posisi kontrol ini sebagai seorang teman, ada di tanda kutip yang bisa kita simak. Nah, itu yang sering diucapkan oleh seorang teman, ya, lakukan demi bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak atau ibu yang membereskannya, yang bantu bereskan. Misalkan ada tugas gitu, kemudian belum berhasil dikerjakan oleh siswa, atau ada kegiatan yang belum berhasil diikuti dengan sempurna oleh siswa dan segala macam. Nah, pada posisi teman ini kita memersuasi murid, memengaruhi murid kita, memengaruhi murid, kemudian tetapi digunakan dalam bentuk hubungan yang baik. Bapak ibu barangkali dengan anak didik, dengan murid-murid kita sering menerapkan posisi kontrol ini. Ya, barangkali yang paling sering kita terapkan adalah posisi teman ini. Dengan ada suara yang ramah, kemudian akrab gitu ya, kita bisa melakukan persuasi atau memberikan pengaruh kepada murid kita. Ayo naik selesaikan, pasti bisa nih, dengan ramah, dengan wajah yang ceria gitu ya, sehingga kita dianggap teman oleh murid. Nah, tapi bagi murid, lama-kelamaan ada satu hal juga yang bisa berimbas pada dia jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang pertama, ada rasa kecewa bila suatu saat kita sebagai guru tidak bisa membantunya. Jadi ada rasa bergantung juga kepada guru yang dianggapnya teman. Ya, ada nilai plusnya bahwa kita bisa selalu melakukan persuasi, kita bisa membujuk anak untuk melakukan sesuatu, misalkan kemudian lebih rajin, misalkan ya, mendukung motivasi intrinsiknya. Tetapi ada nilai minusnya, ternyata dia bergantung kepada kita. Jadi apa-apa yang harus dia lakukan membutuhkan dukungan kita dan selalu dukungan yang mungkin nanti lama-lamaan kurang tepat diberikan. Berikutnya pemantau. Nah, kalau sudah di bagian pemantau, kita seperti yang disampaikan oleh Bu Cita di awal, kita menggunakan data-data yang kita simpan. Data-data berupa apa? Jadi kita memiliki catatan. Oh, si A misalkan murid saya, Lanang namanya, pada tanggal ini apa peristiwa yang terjadi pada dia di kelas? Misalkan dia keluar dari kelompoknya, kemudian tidak mau bergabung bersama kelompoknya, kemudian lagi pada pertemuan berikutnya, kegiatan berikutnya terjadi hal serupa lagi. Jadi kita selalu melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang terjadi di kelas yang kita ampu. Nah, ini pada posisi kita sebagai pemantau. Jadi pemantau bekerja berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, nanti ketika kita sudah memiliki catatan, ya, sudah ada berapa kali nih kamu melakukannya, apa konsekuensi bagi hal yang kamu lakukan. Jika kita melakukan posisi pada pemantau, posisi kontrol pemantau, akan ada pemahaman atau konsep atas konsekuensi yang akan didapatnya jika dia melakukan secara ya sering gitu ya hal yang kurang baik atau kesalahannya, kemudian menitik beratkan pada dampak di diri sendiri, pada anak itu sendiri. Berikutnya, ini adalah posisi yang paling ideal bagi kita. Nah, para guru, bapak ibu guru, rekan-rekan kami sekalian, nah diharapkan kita bisa memiliki kemampuan sebagai seorang manajer di kelas kita. Di kelas kita yang kita ampu ketika kita sudah tadinya memiliki keyakinan kelas, sudah melalui sepakat untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi nanti kita bisa bertanya, apa yang kita yakini, apa yang anak yakini dari hal yang sudah anak lakukan. Kemudian kalau kamu meyakininya dan kamu sekarang melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, apa kamu mau memperbaikinya? Jadi kita memberikan tuntunan seperti itu. Nanti posisi manajer ini akan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan
pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, pada posisi manajer, kita dan murid itu bekerja sama dalam menemukan solusi. Kita menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya, gitu ya. Jadi anak yang tidak membuat PR, kita tidak serta-merta menyalahkannya, tetapi kita bertanya kepadanya apa yang terjadi, apa penyebabnya, kemudian nilai apa yang tidak ada pada dirimu, apakah kamu sudah bertanggung jawab atau belum terhadap tugas-tugasmu, kemudian bagaimana anak akan memperbaiki kesalahan anak yang tidak membuat PR ini. Ya, jadi anak yang nanti mengeluarkan solusi, anak yang nanti akan mencari solusi pada dirinya. Dan pada murid, jika kita mampu sebagai manajer, karakter murid, tanggung jawab murid akan semakin kuat di dirinya. Dia akan memiliki motivasi intrinsik yang semakin besar dalam melakukan berbagai hal. Motivasi intrinsik itu diingat sekali lagi bahwa motivasi yang datang dari dirinya sendiri, ya. Berikutnya, nah, ini yang tadi dari berbagai submateri yang sudah disampaikan, terhubung dengan posisi kontrol. Kita ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Mana posisi yang merupakan atau berada pada bagian motivasi eksternal dan mana posisi yang mampu menumbuhkan motivasi internal murid. Kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Ternyata jika kita berperan atau sebagai penghukum serta pembuat rasa bersalah, kita hanya membangun identitas gagal pada murid kita, bahwa murid kita adalah orang yang bersalah. Itu merek yang dia yakini. Saya bersalah, saya membuat kesalahan. Itu ada di identitas gagal. Dan itu adalah bukan perilaku kontrol yang baik. Itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Jika kita ingin mengembangkan diri kita ke bagian perilaku kontrol yang positif, kemudian di identitas sukses, kita setidaknya ada di posisi teman, kemudian pemantau, dan paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, berikutnya, nah ini barangkali yang baru. Sudah pernahkah Bapak Ibu mendengar mengenai segitiga restitusi? Belum. Segitiga restitusi bisa kita terapkan tentu pada murid kita di lingkungan sekolah, di rumah juga kita bisa menerapkannya pada anak-anak kita. Segitiga restitusi itu adalah hal atau dialog yang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua juga bisa, kita juga sebagai orang tua, juga sekaligus sebagai guru di sekolah. Nah, kita bisa menerapkannya sehingga nantinya anak-anak kita, gitu, anak-anak kita, murid-murid kita menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian, nah dialog ini, segitiga restitusi namanya segitiga, mempunyai 3 sisi. Yang paling dasar, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Bisa dibuka slide berikutnya, Bu Nur. Nah, sisi pertama, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Di sini kita mengubah identitas anak dari gagal menuju ke sukses. Apa yang bisa kita sampaikan di sana? Kita membantu anak untuk tenang dulu. Kemudian berikutnya, dia kalau sudah tenang akan kembali ke suasana hatinya yang lebih baik sehingga mampulah digiring atau diajak untuk menyelesaikan masalah. Nah, di menstabilkan identitas kita menyampaikan hal ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pernahkah Bapak, Ibu, atau di antara rekan-rekan kami ketika anak menemukan anak yang melakukan kesalahan, kita bisa berucap, oh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Itu yang kita lakukan pada bagian menstabilkan identitas. Nah, ini nih yang terakhir. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ayo kita cari solusinya. Itu di bagian menstabilkan identitas. Berikutnya, divalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas nih, anak sudah tenang, sudah bisa kita didik untuk
solusi dari kesalahannya atau masalahnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Barangkali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kotak biru itu asing bagi kita atau belum pernah kita lakukan gitu ya Bu, Bapak Ibu. Nah yang pertama misalkan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan apa melakukan ini? Mengapa kamu memukul temanmu? Mengapa kamu menyampaikan hal atau perkataan seperti tadi kepada temanmu dan segala macam? Ya. Kemudian pada kegiatan validasi tindakan yang salah ini, prinsip yang harus kita pegang bahwa setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi seperti tadi, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Apakah kasih sayang? Anak yang suka mencari perhatian kita dengan bertindak tidak baik di kelas misalkan, kita harus lihat dulu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Kemudian kita memiliki pemahaman atas apa dasar murid melakukan tindakan atau kesalahan tersebut. Kemudian guru diharapkan ini berada pada posisi murid sehingga kita bisa memiliki perspektif yang berbeda terhadap permasalahan yang disampaikan. Ya, jadi kita menempatkan diri menjadi murid kita. Mengapa murid tersebut melakukan tindakan tersebut? Ribut di kelas kah atau tidur di kelas barangkali gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, ini adalah puncak dari segitiga restitusi. Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Sekali lagi bahwa segitiga restitusi ini nanti akan berhubungan juga dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita miliki. Kemudian anak akan dihubungkan dan siap atau bersiap untuk memperbaiki situasi. Ya, setelah kita bertanya apa alasanmu melakukan ini anakku, gitu ya, anakku, kemudian kita ajak mereka untuk apa dan bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi mereka lah yang akan berupaya mencari solusi jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi atau lakukan. Apa yang kita percaya di kelas atau di keluarga kita atau di sekolah kita, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Tanggung jawabmu, bagaimana, apakah sudah kamu menampakkan atau menampilkan keyakinan atau nilai tanggung jawab itu? Belum Bu, saya belum piket dengan baik, saya datang terlambat gitu misalkan. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, nanti kami akan berbagi beberapa pengalaman ketika membuat keyakinan kelas, juga ketika melakukan segitiga restitusi. Ini beberapa foto yang kami ambil ketika membuat keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan hal yang disampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah muara dari peraturan yang diketahui oleh murid. Jadi nilai-nilai kewajiban apa yang kita ada di sana, nilai tersebut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan kepada murid, meminta murid untuk mencari solusi atas apa yang sudah dia lakukan atau permasalahan yang dia timbulkan. Seperti tadi, jika memukul temannya, apa alasannya? Kemudian bagaimana nanti kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, berikutnya setelah menyajikan materi, kita akan ke sesi berikutnya, yakni ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau pendapat, kami silakan. Untuk satu sesi kami skor untuk 2 penanya. Kami buka untuk sesi pertama dulu.
Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan, Budian. Di sini saya ingin menanyakan tentang keyakinan kelas yang disampaikan oleh Miss Frida. Biasanya di kelas, kadang saya melakukan sedikit kesepakatan kelas, seperti misalnya sebelum memulai pembelajaran, kita perhatikan di samping kita apakah ada yang sampah atau di bangku masih ada makanan, minuman seperti itu. Kalau masih ada, silakan dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, baru kita mulai belajar. Nah, apakah kesepakatan kelas seperti itu sama dengan keyakinan kelas? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keyakinan kelas ini mutlak kita lakukan kepada seluruh siswa seperti itu? Wajib nggak kita menentukan keyakinan kelas itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan berikutnya di sesi pertama. Bu Nani dulu. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang segitiga restitusi ini. Saya baru mendengar, tentu belum pernah melaksanakan, gitu ya. Nah, bisa tidak narasumber berbagi sedikit tentang apa saja kendala ketika Ibu narasumber melaksanakan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan pada sesi pertama ini. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan di sesi berikutnya ya. Yang pertama mengenai keyakinan kelas dari Bu Dian yang bertanya, yang pertama adalah ketika kita memulai pembelajaran membersihkan kelas terlebih dahulu, apakah itu juga disebut dengan keyakinan kelas? Kemudian yang kedua mengenai wajib atau tidak kita membuat keyakinan kelas bagi seluruh murid di kelas atau di sekolah. Barangkali bisa ditanggapi langsung. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Bu Dian. Nah, menurut saya dan teman-teman, ini saya tambahkan dengan sedikit yang lain. Sama nggak kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, yang pertama dulu itu terbentuk kesepakatan kelas dulu, seperti yang Bu Dian tadi bilang. Jadi setiap pembelajaran kita memang harus membuat kesepakatan kelas dengan murid dulu. Contohnya membersihkan lingkungan di sekitar, kita bertanya nanti mengangkat tangan, saling menghormati, memberikan pendapat dengan sopan, seperti itu. Nah, kesepakatan kelas itu nanti akan bermuara ke keyakinan kelas karena sesuai dengan nilai-nilai kewajiban universal yang tadi. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih umum dan kita biasanya buat itu di awal pembelajaran. Jadi tahun ajaran baru sebelum pada saat kita pertama kali bertemu dengan murid-murid kita sebagai wali kelas, biasanya kita itu di sana menyusun keyakinan kelas kan? Supaya nanti dalam 1 tahun ke depan mereka itu memiliki pedoman di kelasnya. Gitu. Mungkin rekan saya ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya tentang kesepakatan kelas ya. Sama seperti katanya itu kesepakatan itu merupakan suatu yang kita setujui bersama gitu. Seperti tadi misalnya sebelum mulai pelajaran kita bersih-bersih dulu. Nah, di sana terlihat kesepakatan kelas itu dia serupa seperti sebuah peraturan. Dia bersifat detail, bersifat rinci, bersifat konkret, ya. Dan dia belum terlalu berorientasi pada nilai-nilai universal. Nah, dari kesepakatan kelas itulah kemudian sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur, kita akan menciptakan keyakinan kelas. Dari kesepakatan yang kita buat, nilai yang dituju apa? Nah, seperti misalnya bila kita membuat kesepakatan kelas sebelum sebelum bila anak-anak ingin bertanya silakan angkat tangan dulu. Misalnya seperti itu kesepakatan kelasnya. Nilai yang dituju apa? Nilai yang dituju adalah saling menghormati, senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Ya, jadi kesepakatan kelas perbedaannya sedikit perbedaannya dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas
itu bersifat seperti yang tadi saya bilang rinci, dia bersifat detail, dia bersifat konkret. Kemudian sementara kalau keadaan kelas dia lebih berorientasi kepada nilai-nilai kebangsaan universal dan dia bersifat lebih abstrak, lebih umum, lebih mencakup banyak hal seperti itu. Kira-kira bisa diterima oleh Ibu ya? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah keyakinan kelas ini mutlak harus dijalankan? Ya, benar. Keyakinan kelas ini awalnya terbentuk hasil dari curah pendapat semua anggota kelas. Jadi sama seperti ketika kita melakukan rapat, di mana hasil rapat itu adalah tanggung jawab dari setiap anggota untuk menjalankan hasilnya. Nah, keyakinan kelas ini juga tentu harus dijalankan oleh semua anggota karena ini merupakan hasil dari curah pendapat kita bersama. Dan ini juga merupakan bermuara pada seperti yang saya sebutkan tadi nilai-nilai kebaikan universal. Jadi setiap kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan tentu harus berpedoman kepada nilai-nilai kebaikan universal ini. Begitu Ibu Dian kira-kira. Ini, terima kasih. Kemudian masih ada hal yang ingin disampaikan? Terima kasih. Berikutnya yang kedua pertanyaan dari Ibu Ardani mengenai segitiga restitusi. Barangkali ini adalah materi yang sangat baru bagi kita bersama untuk kita kenali. Nah, yang Ibu Ardani tanyakan adalah kendala ketika melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Saya izin untuk menjawab dulu, barangkali nanti ada tambahan dari rekan-rekan setelah saya menyampaikan beberapa hal. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, ya, ketika kita menstabilkan identitas murid dari identitas yang gagal ke sukses, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu menggiring atau menuntut murid untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri atau kesalahan yang dibuat. Yang pernah saya alami berdasarkan pengalaman adalah murid kesulitan sendiri mencari solusinya. Murid kesulitan sendiri mencari solusi. Apa yang harus saya lakukan ya Bu? Jadi ketika kita bertanya, nah menurut Ana, apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Keyakinan kelas kita apa yang belum kamu lakukan? Kemudian, oh ini Bu, saling menghormati, saya belum menghormati teman saya, belum menghargai teman saya. Setelah menanyakan itu tentu kita akan menuntut murid untuk menemukan solusi atau jalan keluarnya. Lalu bagaimana anak akan memecahkan permasalahan ini? Bagaimana anak akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dia ngomong dulu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus ambil, tindakan apa yang harus saya ambil? Jadi kendalanya itu, anak masih kesulitan karena belum terbiasa mencari sebuah jalan keluar terhadap atau terkait dengan kesalahan yang dia lakukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan? Mungkin nggak banyak ini tambahan dari saya. Memang terlihat susah itu yang menerapkan segitiga restitusi karena tidak memberikan efek jerah bagi siswa. Beda dengan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, mereka pasti kapok. Mereka jerah, mereka takut untuk berbuat seperti itu. Nah, tapi jika kita menerapkan segitiga restitusi itu kita bisa memberikan solusi. Jadi kalau seandainya si anak tidak bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri, dari sanalah peran kita untuk memberikan pilihan kepada mereka. Apa yang akan kamu lakukan untuk menembus atau memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu pertanyaannya. Kalau seandainya siswa tidak bisa menjawab, kita memberikan solusi. Kalau seandainya ada siswa yang nggak membuat PR, gitu contohnya, ya, kan sering Bapak Ibu anak-anak nggak buat PR kan, pas sering kan. Nah, bukan hukuman masalahnya sekarang untuk menanggulangi masalah mereka. Coba kita kasih pilihan. Bagaimana kalau nanti kerjakan pada saat dia istirahat? Nah, bagaimana kalau sekarang kamu mengerjakan? Kita ngomong secara halus kepada siswa. Jadi dengan memberikan pilihan, maka anak secara langsung akan sadar, wah saya ternyata salah. Ternyata saya harus mengerjakan PR, itu tugas saya sebagai siswa. Nah, di situ dia akan memiliki motivasi intrinsik yang kuat muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Itu kira-kira.
Terima kasih atas waktunya kepada saya. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh jawaban Ibu Mika. Jadi segitiga restitusi itu dilakukan yaitu dengan kita mengajak anak itu mencari solusi, ya, solusi bagaimana cara pemberantasannya. Nah, jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini masih tetap terjadi masalah, apakah boleh kita menghukumnya? Hanya itu pertanyaan dari yang karena memang segitiga restitusi ini konsepnya dilakukan gitu menurut kita. Jadi kita harus senantiasa memberikan tuntunan terkait dengan hal yang disampaikan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lidiani. Ketika kita gagal melakukan restitusi, gagal melakukan tahap-tahap segitiga restitusi itu, apa kita boleh menghukum? Hukuman memang tentu tidak boleh diberikan, idealnya tidak boleh diberikan, itu menurut kami. Kemudian lalu apa yang kita lakukan? Ulang terus proses tersebut. Menurut saya ya. Kemudian kita cobakan selalu sampaikan terus keyakinan atau nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian latih anak-anak terus untuk belajar bertanggung jawab, memiliki karakter yang baik. Kemudian belajar menemukan jalan keluar terhadap permasalahan atau masalah yang dia lakukan. Gitu. Kita secara konsisten berulang, berkesinambungan melakukan hal tersebut dengan harapan bahwa anak kita nanti bisa menampilkan karakter yang semakin baik. Ada lagi? Barangkali intinya adalah konsistensi itu dalam melakukannya, dan hukuman barangkali tidak ideal untuk kita tetap lakukan. Baik, mengingat waktu juga dalam penyelenggaraan seminar ini, penyajian materi sudah kami lakukan, kemudian sesi diskusi dengan beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh beberapa guru. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian pada seminar ini. Kemudian saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir dalam seminar ini, termasuk kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek. Kemudian saya juga kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Sebagai akhir kegiatan kami, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah siap menerima pembelajaran baru untuk perbaikan mutu pendidikan kita di sekolah. Dan sebelum menutup kegiatan seminar ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun kepada Bapak Ibu sekalian. Ke pasar Tabanan membeli pete untuk memasak pepes ikan. Bapak Ibu Spenduta semuanya kece, ayo semangat membangun pendidikan. Kami tutup kegiatan seminar ini pada siang ini dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Saya ingin menyampaikan kesan-kesan saya setelah mengikuti seminar budaya positif ini atau pengimbasan calon guru penggerak ini. Saya pernah mengikuti pengimbasan juga dari guru penggerak. Tapi terima kasih sekali kalau hari ini penjelasannya sangat terang. Saya merasa ingin melakukan itu karena tahapannya rasanya jelas, di mata saya jelas. Oh, itu yang harus saya lakukan jika saya menemukan masalah pada siswa atau pada diri saya sendiri. Terima kasih. Kesan saya tentang apa yang disampaikan tadi, saya merasa senang sekali sampai saya tidak beranjak dari tempat duduk ini, sampai saya tidak berani membalikkan muka, ingin perhatikan karena apa yang disampaikan itu tadi dari sebelumnya memang jelas sekali. Dan apa yang disampaikan tadi akhirnya saya menyadari bahwa semakin banyak kesalahan saya pada saat mengajar. Apa yang harus saya lakukan, akhirnya saya ada pencerahan seperti itu. Jadi harapan saya
tolong nanti penyajian tadi tetap seperti tema kita motivasi ya, memotivasi diri, tetap belajar sehingga kami yang jarang untuk mempelajari hal seperti ini ada tempat untuk bertanya. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan apa yang kalian sampaikan, saya merasa sangat jauh tertinggal dan ternyata kalian betul-betul hebat. Saya merinding dengan itu.